Puji Tuhan, hari ini kita masih bicara tentang kehidupan Ayub, hubungannya dengan Tuhan yang benar-benar ketika saya baca dan renungkan banyak sekali memberkati kehidupan saya secara pribadi. Kita akan lihat dalam kitab Ayub pasal 23 dimulai dari ayat yang ke-13. Tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga, karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Itu sebabnya hatiku gemetar menghadap dia, maka aku ketakutan terhadap dia. Puji Tuhan. Ini adalah jawaban Ayub terhadap teman-temannya yang berusaha menunjukkan bahwa perhatian mereka tertuju kepada Ayub. Namun di balik perhatian mereka, seolah-olah mereka sedang menyudutkan Ayub. Mereka seolah-olah mengatakan sikap yang dialami oleh Ayub adalah kegagalan Ayub itu sendiri, kesalahan Ayub itu sendiri. Sehingga ada yang menarik di sini dikatakan oleh teman-teman Ayub, pasal 22 ayat 22. Terimalah apa yang diajarkan mulutnya dan taruhlah firman-Nya dalam hatimu. Teman-temannya seolah-olah mau mengajar Ayub bagaimana hubungan manusia itu dengan Tuhan. Teman-temannya ini merasa apa yang dialami oleh Ayub adalah sebuah koreksi, sebuah ingat-ingatan daripada Tuhan. Karena dikatakan di sini teman-temannya dengan lantang berkata bahwa terimalah apa yang diajarkan oleh mulutnya. Di pandangan teman-teman Ayub, seolah-olah Ayub tidak menerima keputusan Tuhan. Padahal dari pasal-pasal sebelumnya, Ayub sendiri berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Tidak ada perbantahan daripada Ayub tentang apa yang menjadi ketetapan Tuhan di dalam kehidupannya. Namun teman-temannya datang seolah-olah bagaikan pahlawan bagi Ayub. Seolah-olah teman-temannya ini datang mengingatkan masih banyak sekali kesalahan daripada Ayub, sehingga Ayub mengalami hal seperti itu. Tetapi dengan tegas Ayub menjawab, tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa yang dapat menghalangi dia? Ayub sedang mengatakan kepada saya hari ini, kesalehan saya, kejujuran saya, rasa takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, bukan berarti sudah lepas dari persoalan, sudah lepas dari masalah. Ketika saya hidup dalam kehendak Tuhan, perjalanan saya bagaikan melewati jalan tol. Tinggal tancap gas sampai kepada pintu berikutnya, sampai kepada kota yang ditujui. Ayub sedang mengajarkan saya hari ini bagaimana kehidupan kita dengan Tuhan, bagaimana perjuangan kita dengan Tuhan, komitmen saya, konsistensi saya dengan Tuhan. Ayub sedang mengajarkan saya, kita tidak bisa menggaransi tentang kehidupan benar kita, sehingga membuat kita tidak ada masalah, sehingga tidak ada ujian. Ayub berkata kepada teman-temannya, siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Luar biasa.
perkataan daripada Ayub ini. Dia sedang mengingatkan saya. Dia sedang mengingatkan kita semua yang mengasihi Dia. Ketika kita melewati ujian, ketika kita coba melewati masalah, mari jangan berubah kesetiaan kita kepada Tuhan. Tetap selidiki kasih Tuhan melalui firman-Nya. Tetap bangun hubungan kita dengan Tuhan. Dan jangan coba-coba menyalahkan Tuhan. Ayub berkata ayat 14, karena Ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Lihat, Ayub sedang mengajarkan tentang kedaulatan Tuhan. Ayub sedang mengajarkan kepada saya bagaimana keputusan Tuhan. Tidak ada satu manusia pun yang mengubah keputusan Tuhan. Memang kota Niniwe ketika Yunus berkhotbah melunakkan hati Tuhan, mengubah keputusan Tuhan. Namun konteksnya bukan di situ, Bapak Ibu Saudara. Ayub sedang mengajarkan kepada saya, ketika kita semakin sungguh-sungguh, semakin rendah hati, semakin banyak bersyukur, semakin setia beribadah, kita tidak lepas dari ujian. Kita tidak bisa lepas dari sebuah proses. Seperti puji-pujian berkata, dari kemuliaan sampai kemuliaan selama-lamanya. Selama saya ada di bumi, selama kita masih ada di bumi ini, kita tidak bisa lepas dari persoalan. Itu yang perlu kita ingat. Kita tidak akan steril dari ujian. Entah itu datang dari anak-anak kita, entah itu datang dari suami kita sendiri, datang dari istri kita sendiri, termasuk datang dari orang yang mengasihi kita. Kita tidak akan lepas dari ujian. Itu sebabnya firman Allah berkata kepada kita hari ini adalah, Ayub mengingatkan saya, karena Ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Bukan apa yang menjadi ketetapan kita. Kalau maunya saya hari ini berdoa, paling tidak besok, paling lama besok sudah dijawab Tuhan. Itu ketetapan saya. Hari ini kita diajar oleh Tuhan adalah, mari kita dalam ketetapan Tuhan. Karena ketetapan Tuhan akan membawa kita damai sejahtera. Ketetapan Tuhan akan membawa kita ketenangan. Ketetapan Tuhan akan membawa kita semakin lebih dekat dengan Tuhan, bukan semakin lebih menjauh. Ketetapan Tuhan akan mengajar kita semakin banyak berdoa, semakin banyak menyerahkan seluruh tindakan kita, supaya tindakan-tindakan saya berkenan sesuai dengan isi hati Tuhan. Ketetapan Tuhan membawa kita supaya kita tidak menimbun kebencian, menimbun kemarahan, menimbun dendam. Ketetapan Tuhan melembutkan hati kita. Tidak hanya baik, tetapi semakin lebih baik. Tidak hanya benar, tetapi semakin lebih benar. Tidak hanya kudus, tetapi semakin kudus.
Itulah ketetapan Tuhan untuk saya, untuk kita semua. Ketika kita sedang melewati proses dari Tuhan. Selanjutnya dia berkata, apa yang dikehendakinya dilaksanakan juga. Ingat itu ayat 13. Dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya ayat 14. Lihat. Kepekaan Ayub mengajarkan saya bahwa masih banyak lagi rancangan Tuhan untuk saya ke depan. Itulah sebabnya hatiku gemetar terhadap dia. Kalau semuanya itu kubayangkan, maka aku ketakutan terhadap dia. Inilah jawaban Ayub terhadap statement teman-temannya. Bayangkan teman-temannya mengajarkan tentang soal pertobatan. Apabila engkau bertobat, pasal 22 ayat 23, apabila engkau bertobat kepada yang Maha Kuasa dan merendahkan diri, apabila engkau menjauhkan kecurangan dari dalam kemahmu. Coba lihat teman-temannya mengajar bagaimana kehidupan Ayub supaya harus bertobat. Hari ini biarlah kita izinkan hati kita diubahkan oleh Tuhan. Berjalanlah bukan apa kata manusia, tapi apa kata Tuhan melalui firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita ketika kita sedang diuji, sedang mengalami proses. Tetaplah dalam kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan.